baik. Uh, dalam perkembangan busana merujuk pada bagaimana pakaian dipakai oleh seseorang atau masyarakat yang seiringnya jalan berwaktu itu sering berubah-ubah. Nah, dalam perspektif historis, perkembangan busana dapat dilihat sebagai refleksi dari perubahan-perubahan sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang terjadi di masyarakat tersebut. Nah, sejarah busana memiliki tentang yang sangat luas, mulai dari zaman prasejarah hingga era modern saat ini. Di masa lalu, pakaian seringkali dianggap sebagai simbol status sosial, dan hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki hak untuk memakai pakaian yang tertentu. Selain itu, busana juga seringkali dianggap sebagai cara untuk menunjukkan kepercayaan diri seseorang, seperti dalam hal pakaian ritual atau pakaian adat yang dipakai pada acara-acara khusus. Namun, dengan perkembangan industri tekstil dan mode, busana menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat umum dan tidak lagi hanya dianggap sebagai simbol status sosial. Kini, busana juga sering dianggap sebagai cara untuk mengekspresikan diri dan identitas seseorang itu. Nah, dalam perkembangan busana juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain seperti iklim, sumber daya yang tersedia, dan teknologi yang ada. Misalnya, di daerah yang panas, pakaian yang terbuat dari bahan-bahan ringan dan sejuk tentu lebih nyaman dibandingkan dengan pakaian yang terbuat dari bahan-bahan tebal dan juga panas. Nah, dengan demikian perkembangan busana merupakan refleksi dari berbagai faktor yang saling terkait dan merupakan bagian integral dari sejarah sosial, politik, ekonomi, dan budaya suatu masyarakat itu sendiri. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan untuk materi di judul perkembangan busana dalam kehidupan masyarakat Indonesia dalam perspektif historis. Oke. Perkembangan busana di Indonesia dalam perspektif historis dapat dibagi menjadi beberapa periode. Di antaranya, yang pertama, masa prasejarah. Pada masa ini, busana di Indonesia sangat dipengaruhi oleh iklim dan juga sumber daya yang tersedia. Masyarakat menggunakan bahan-bahan alami seperti daun, bulu, dan kulit binatang untuk membuat pakaian. Pada masa Hindu Buddha, busana di Indonesia mulai terpengaruhi oleh budaya India. Rakyat Indonesia mulai mengenakan pakaian yang terbuat dari kain sutra serta menggunakan aksesoris seperti cincin, gelang, dan juga anting-anting. Pada masa Islam, busana di Indonesia mulai terpengaruhi oleh budaya Islam. Rakyat Indonesia mulai menggunakan pakaian yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti hijab bagi perempuan dan jubah bagi laki-laki. Dan pada masa kolonial, busana di Indonesia itu mulai terpengaruhi oleh budaya-budaya Eropa. Rakyat Indonesia mulai menggunakan pakaian yang lebih formal seperti jas, kemeja, dan celana panjang. Sedangkan pada masa Orde Baru, busana di Indonesia itu mulai terpengaruhi oleh budaya Barat dan mulai terkenal dengan busana batik yang khas. Masa Reformasi, busana di Indonesia mulai terpengaruhi oleh berbagai macam gaya dan juga tren yang ada di dunia internasional. Rakyat Indonesia mulai lebih bebas dalam memilih pakaian yang mereka pakai. Perkembangan busana di Indonesia telah memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap masyarakat Indonesia. Berikut ini beberapa pengaruh yang dapat ditimbulkan oleh perkembangan busana di Indonesia. Yang pertama, mencerminkan identitas budaya. Busana di Indonesia seringkali dianggap sebagai simbol identitas budaya suatu daerah atau masyarakat. Hal ini terlihat dari adanya berbagai macam busana adat yang khas dari masing-masing daerah di Indonesia. Yang kedua, mencerminkan perubahan sosial. Artinya, perkembangan busana di Indonesia juga dapat mencerminkan perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Misalnya, pada masa kolonial, rakyat Indonesia mulai mengenakan pakaian yang lebih formal sebagai bentuk penghargaan terhadap budaya Eropa. Yang ketiga, mencerminkan perkembangan ekonomi. Artinya, perkembangan busana di Indonesia juga dapat mencerminkan perkembangan ekonomi suatu masyarakat daerah. Misalnya, pada masa yang lebih modern, busana di Indonesia mulai terpengaruh oleh tren-tren yang ada di dunia internasional yang dapat menunjukkan tingkat pemasukan dan tingkat kemakmuran suatu masyarakat.
Yang keempat, memperluas pasar ekspor. Artinya, perkembangan busana di Indonesia juga dapat memperluas pasar ekspor produk-produk tekstil dan busana Indonesia ke luar negeri. Produk-produk tekstil dan busana Indonesia yang berkualitas dan memiliki ciri khas tersendiri seperti batik itu sangat populer di pasar internasional. Dan yang kelima, menciptakan lapangan kerja. Perkembangan busana di Indonesia juga dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi mereka yang terlibat dalam industri tekstil dan busana. Nah, perubahan-perubahan dalam perkembangan busana di Indonesia dapat memberikan dampak yang cukup besar terhadap masyarakat Indonesia. Berikut ini beberapa dampak yang dapat terjadi. Yang pertama, mempengaruhi sikap dan perilaku. Artinya, perubahan-perubahan dalam perkembangan busana di Indonesia dapat mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat Indonesia. Misalnya, pada masa kolonial, rakyat Indonesia mulai mengenakan pakaian yang lebih formal sebagai bentuk penghargaan terhadap budaya Eropa, yang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku mereka terhadap budaya Eropa. Yang kedua, mempengaruhi pola pikir. Perubahan-perubahan dalam perkembangan busana di Indonesia dapat juga mempengaruhi pola pikir masyarakat Indonesia. Misalnya, pada masa yang lebih modern, rakyat Indonesia mulai terpengaruh oleh tren-tren yang ada di dunia internasional yang dapat mempengaruhi cara mereka berpikir tentang mode dan gaya pakaian. Yang ketiga, mempengaruhi ekonomi. Perubahan-perubahan dalam perkembangan busana di Indonesia juga dapat mempengaruhi ekonomi masyarakat Indonesia. Misalnya, semakin berkembangnya industri tekstil dan busana di Indonesia, maka akan tercipta begitu banyak lapangan kerja baru yang dapat meningkatkan pemasukan bagi masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir yaitu mempengaruhi budaya. Perubahan-perubahan dalam perkembangan busana di Indonesia juga dapat mempengaruhi budaya masyarakat Indonesia sendiri. Misalnya, dengan semakin banyak terpengaruhnya busana di Indonesia oleh budaya barat, maka akan terjadi perubahan-perubahan dalam budaya masyarakat Indonesia. Perubahan-perubahan dalam perkembangan busana di Indonesia dapat memberikan dampak positif maupun negatif terhadap masyarakat Indonesia. Berikut ini beberapa dampak positif dan negatif yang dapat terjadi. Dampak positif, menciptakan lapangan kerja. Perkembangan industri tekstil dan busana di Indonesia dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi mereka yang terlibat dalam industri tersebut. Meningkatkan pemasukan. Dengan semakin berkembangnya industri tekstil dan busana di Indonesia, maka akan terjadi peningkatan pemasukan bagi masyarakat Indonesia yang terlibat dalam industri tersebut. Memperluas pasar ekspor. Perkembangan busana di Indonesia juga dapat memperluas pasar ekspor produk-produk tekstil dan busana Indonesia ke luar negeri, yang dapat meningkatkan pemasukan Indonesia. Mencerminkan identitas budaya. Busana di Indonesia seringkali dianggap sebagai simbol identitas budaya sehingga daerah ataupun masyarakat, sehingga dapat memperkuat rasa kebanggaan masyarakat terhadap budaya mereka. Dampak negatif, menciptakan ketimpangan sosial. Perkembangan busana di Indonesia dapat menciptakan ketimpangan sosial, di mana hanya orang-orang tertentu saja yang mampu membeli pakaian-pakaian yang dianggap trendy atau mahal. Menurunkan nilai-nilai lokal. Perkembangan busana di Indonesia yang terlalu terpengaruh oleh tren-tren yang ada di dunia internasional dapat menurunkan nilai-nilai lokal yang ada di Indonesia. Menimbulkan kecanduan. Perkembangan busana di Indonesia yang terlalu terpengaruh oleh tren-tren yang ada di dunia internasional dapat menimbulkan kecanduan terhadap pakaian-pakaian baru yang terus-menerus dianggap trendy, sehingga dapat merugikan bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Kesimpulannya, perubahan-perubahan dalam perkembangan busana di Indonesia dapat memberikan dampak positif maupun negatif terhadap masyarakat Indonesia, tergantung dari bagaimana perubahan tersebut diterapkan dan dikelola. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari pembahasan yang telah disampaikan oleh teman-teman saya yang tadi. Jadi berdasarkan pembahasan sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa perkembangan busana di Indonesia telah memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap masyarakat Indonesia. Perkembangan busana di Indonesia dapat mencerminkan identitas budaya, perubahan sosial, perkembangan ekonomi, memperluas pasar ekspor, maupun menciptakan lapangan kerja. Namun, perubahan-perubahan dalam perkembangan busana di Indonesia juga dapat menimbulkan dampak negatif, seperti menciptakan ketimpangan sosial, menurunkan nilai-nilai lokal, dan menimbulkan kecanduan. Untuk itu, dalam menghadapi perkembangan busana di Indonesia, kita sebagai masyarakat Indonesia harus memiliki sikap yang tepat dan bijaksana.
kita harus mampu menghargai dan mempertahankan budaya kita sendiri sambil tetap terbuka terhadap pengaruh-pengaruh yang positif dari luar. Kita juga harus mampu mengelola perkembangan busana di Indonesia dengan cara yang sehat, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat Indonesia. Dengan demikian, kita sebagai masyarakat Indonesia harus memiliki sikap yang proaktif dan tanggap terhadap perkembangan busana di Indonesia, serta mampu mengelola perkembangan tersebut dengan cara yang sehat dan bijaksana. Mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan dari pembahasan mengenai perkembangan busana yang ada di Indonesia. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.